Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dengan NPM 2021020479 dari Prodi Hukum Tata Negara dengan mata kuliah Tafsir Ayat dan Hadis Ahkam Siyasah dengan dosen pengampu Dr. Andes Edi Susilo MHI. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan makalah yang berjudul Islam Rahmatan lil Alamin dan Toleran. Pada halaman pertama terdapat cover. Halaman selanjutnya terdapat kata pengantar. Halaman selanjutnya terdapat daftar isi yang berisi daftar-daftar apa saja yang ada di dalam makalah. Yang keempat berisi pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Bab selanjutnya adalah pembahasan ayat Al-Quran tentang Islam rahmatan lil alamin dan toleran. Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatul lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad membawa agama Islam bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian. Kemudian yang selanjutnya adalah Quran surat Al-Isra ayat 82. Wa nuzalu minal Qur'ani wa Qur'an ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu dhalimina illa hasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang alim selain kerugian. Kemudian Quran surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Kataba rabbukum alayya nafsihi ar-rahmah, yang artinya Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Kemudian Quran surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'i, dan artinya dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kemudian hadis riwayat Baihaqi, innama ana rahmatamahada, sesungguhnya aku adalah orang yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis qudsi, lama khalaqallahu khalaqa kataba hawaya tabi ala nafsihi wa huwa wa doa ada alai ar-rosa anna rahmati tabbat khoda. Ketika Allah menciptakan makhluk, Dia tulis dalam kitabnya dan diletakkan di atas arsy, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkamu. Kandungan hukum pada ayat dan hadis tentang larangan zina dan kazab. Yang pertama adalah rahmah, artinya yaitu lemah lembut dan berkasih sayang serta saling melindungi dalam kebaikan. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia tidak lain adalah membawa rahmat bagi alam semesta, untuk menciptakan kebahagiaan semua makhluk dan untuk menjadikan kehidupan penuh kebaikan baik bagi manusia, jin, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Maka Nabi Muhammad datang bukan untuk membawa azab, celaka, kehancuran, dan kebinasaan. 3.
Kebanyakan ulama menyatakan bahwa rahmat dalam ayat ini bersifat umum untuk semua makhluk, siapapun, apapun dia. Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi berpendapat ayat ini berlaku umum. Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh manusia. Bagi yang beriman dan membenarkan ajaran beliau akan mendapatkan kebahagiaan. Bagi yang tidak beriman kepada beliau diselamatkan bencana yang menimpa umat terdahulu berupa ditenggelamkan dalam bumi atau ditenggelamkan dengan air. Muhammad Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafsir mengatakan maksud ayat ini adalah tidaklah kami mengutus wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh makhluk. 4. Rahmat untuk orang-orang beriman adalah dengan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Adapun rahmat bagi orang-orang yang tidak beriman adalah mendapatkan keselamatan di dunia dari berbagai azab, sedangkan di akhirat maka Allah yang akan memutuskannya. 5. Semua ibadah di dalam Islam bertujuan untuk membentuk manusia agar menjadi lebih baik terhadap sesama, maka setiap muslim harus menjaga hubungan dengan Tuhan, hubungan baik dengan sesama manusia, dan hubungan makhluk-makhluk lain. Semua umat manusia harus menghormati ajaran agama lain. Ibadah masing-masing tidak boleh saling mengejek dan mengganggu. Ada kebebasan dalam menjalankan agama serta saling melindungi. 7. Bentuk agama Islam rahmatan lil alamin adalah dengan membangun persaudaraan yang saling menghormati dan melindungi, baik persaudaraan seagama, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sebangsa, ukhuwah wataniyah, maupun persaudaraan sesama manusia, ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah. Yang selanjutnya adalah kasus. Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman dan bimbingan kepada siswa-siswi SMA dan MA, maka kantor Kementerian Agama Kantor Kota Salatiga melalui seleksi pendidikan agama dan keagamaan Islam menggelar kegiatan penguatan wawasan Islam rahmatan lil alamin dan multikultural bagi siswa SMA, SMK, MA dan Salatiga Jumat. Kegiatannya berlangsung di RM Banyu Bening Salatiga. Ini diikuti oleh siswa SMA, SMK, MA sebanyak 40 orang. Hadir pada acara pembukaan Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Kota Salatiga, Kasih Bimas Islam, dan Ketua Pokjawas Kemenak Kota Salatiga. Kepala Kantor Kemenak Kota Salatiga, Fahrudin, mengatakan, Indonesia adalah bangsa yang besar. Di dalam terdapat berbagai suku, ras, agama. Karena itu, harus mampu membangun sebuah kerukunan, toleransi, meskipun kita berada di tengah-tengah perbedaan. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan keselamatan bagi seluruh alam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya 107 yang artinya, kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Karena pluralitas budaya, suku, bangsa, bahasa, dan agama dan berbagai faktor lainnya merupakan berkah dan rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Kasus umat Islam toleransi terhadap non-muslim. Banjir yang melanda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan pada 15 Januari 2021 dini hari masih menyisakan penderitaan bagi sebagian warga yang terdampak paling parah akibat banjir tersebut, seperti terjadi di Desa Patik-Kalayan, Kecamatan Hantakan, Hulu Sungai Tengah. Di desa ada 77 kakak dengan jumlah 32 orang yang rumahnya rusak berat dan hilang akibat banjir tersebut. Hari ini Kamis 25 Februari 2021, MDMC Hulu Sungai Tengah disupport penuh oleh rasisme sempat memulai membangun hunian tetap untuk ke-7 kakak tersebut. Yang menarik, dari 32 jiwa yang dibantu tersebut, 21 orang diantaranya adalah non-muslim pemeluk agama Hindu.
Keharingan, agama pagan warga di desa pegunungan Maratus dan Kristen. Selain mereka, ada 3 kakak lagi yang menerima bantuan rehab, namun bersifat ringan. Di antara 3 kakak itu ada 17 jiwa, yang terdiri dari 5 muslim, 12 non-muslim beragama Keharingan serta Hindu. Fuad selaku koordinator lapangan kegiatan tetap tanggap darurat dan rehab Rekon MDMC Hulu Sungai Tengah mengatakan pembangunan hunian tetap yang mayoritas diperuntukkan bagi warga non-muslim tersebut karena alasan kemanusiaan. Analis kasus. Ajaran Islam rahmatan lil alamin sebenarnya bukan hal baru. Basisnya sudah kuat di dalam Al-Quran dan hadis, telah banyak diimplementasikan dalam ajaran Islam, baik pada abad klasik maupun abad pertengahan. Secara etimologis, Islam berarti damai, sedangkan rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi alam semesta. Maka yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Kerahmatan Allah yang diberikan kepada orang Islam. Jadi rahim itu adalah kosum lil muslim. Apabila Islam dilakukan secara benar, maka rahmat dan rahim Allah akan turun semuanya. Dengan demikian, berlaku hukum sunnatullah, baik muslim maupun muslim. Kalau mereka melakukan hal-hal yang diperlakukan oleh kerahmanan, maka mereka akan mendapatkannya. Kendatipun mereka orang Islam, tapi tidak melakukan ikhtiar kerahmanan, maka mereka tidak akan mendapat hasilnya. Dengan kata lain, kurnia rahman ini berlaku hukum kompetitif. Misalnya orang Islam yang tidak melakukan kegiatan ekonomi, maka mereka tidak bisa dan tidak akan menjadi makmur. Sementara orang yang melakukan ikhtiar kerahmanan adalah non-muslim, maka akan mendapatkan kemakmuran secara ekonomi, karena dalam hal ini mereka mendapat sifat kerahmanan Allah yang berlaku universal. Dengan demikian, gagasan Islam rahmatan lil alamin secara bahasa, kata Islam berasal dari kata selama atau salima yang berarti damai, keamanan, kenyamanan, dan perlindungan. Dalam konteks Islam rahmatan lil alamin, Islam telah mengatur tata hubungan menyangkut aspek teologis, ritual sosial, dan humanitas. Dalam segi teologis, Islam memberi rumusan tegas yang diyakini oleh setiap pemeluknya. Tapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memaksa non-muslim untuk memeluk agama Islam. Begitu halnya dengan tataran ritual yang memang sudah ditentukan operasionalnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Muhammad dan fatwa tentang terorisme dan bom bunuh diri, maka seperti makna literalnya, Islam adalah pernyataan absolut tentang perdamaian, dan sebagai agama, Islam adalah manifestasi damai itu sendiri. Dia mendorong manusia untuk menciptakan hidup proporsional, damai, penuh kebaikan, keseimbangan, toleransi, sabar, dan menahan marah. Dari kata salimah menjadi yaslamu, salaman, dan salamatan, serta kata turunan lainnya yang di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa setiap kata berasal terderivasi serta konjungsi dari kata Islam, secara esensial merujuk pada pengertian damai, perlindungan, keamanan, dan kenyamanan. Bisa dikatakan gagasan Islam rahmatan lil alamin ini memiliki konsep abstrak. Agar lebih operasional, pengertian berikut ini menjelaskan gagasan Islam rahmatan lil alamin tersebut, yaitu gagasan upaya orang Islam khususnya di Indonesia menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya keselamatan bagi manusia tetapi juga untuk alam lainnya. Yang diselamatkan adalah hablum minallah, hablum minannas, dan juga hablum minal alam. Keselamatan manusia tidak ada artinya jika alam tidak ada keselamatan. Makanya Islam yang menyelamatkan adalah Islam yang memberikan keselamatan bagi semuanya. Label radikal dan bahkan teroris sering dikaitkan tidak saja kepada orang Islam, bahkan kepada Islam itu sendiri. Ada yang beranggapan bahwa Islam dan hadis memang mengajarkan Islam untuk melakukan kekerasan kepada orang lain.
Namun faktanya menyebutkan sebaliknya, bahwa mayoritas masyarakat Islam di seluruh dunia tetap dalam pemahaman yang sama bahwa Islam adalah agama yang cinta perdamaian. Lahirnya para pemahaman yang menyelisih pemahaman mayoritas orang Islam tentang pesan damai Islam yang akhirnya membentuk pemahaman radikal. Ekstrim oleh sebagian kecil umat Islam. Sebenarnya perspektif sejarah sudah mulai pada zaman Nabi masih hidup, dilanjutkan oleh mereka-mereka membela pada zaman Khalifah Utsman dan Khalifah Ali yang kemudian disebut Khawarij. Khawarij merupakan orang-orang muda atau menggunakan orang muda untuk mewujudkan tujuan mereka agar terhindar dari infiltrasi dan indoktrinasi paham ini. Oleh karena itu, sekolah, dalam hal ini guru, merupakan benteng kedua setelah orang tua dalam menyemai Islam rahmatan lil alamin. Peran guru atau dosen menjadi penting dalam menjelaskan, mencontohkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, dalam melahirkan generasi berkarakter plural, humanis, dialogis dan toleran, serta menghargai alam. Guru, dosen sebagai sumber ajaran bagi para siswa atau mahasiswa merupakan faktor paling penting dalam tradisi keilmuan Islam pada masa klasik. Mereka yang belajar tanpa guru, hanya melalui media tertulis atau media visual, diibaratkan oleh Kunto Wijoyo sebagai muslim tanpa masjid. Bahkan di dalam tradisi sufi dikenal sebagai ungkapan man la syaika lahu fa asyi syaiton syaihunlah. Islam rahmatan lil alamin adalah sebagai perwujudan kedamaian dan mengikuti ajaran telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perbuatan yang berlebihan dalam beragama yang pada gilirannya paham ini melahirkan orang-orang yang kekurangan ekstrim serta tidak segan-segan berperilaku dengan kekerasan dan mempertahankan ideologinya. Sama halnya dengan aksi radikalisme, mereka melakukan gerakan makar dan dalih ideologi dan agama dengan melakukan pembenaran terhadap teks-teks beragama. Dalam perspektif hukum Islam, perilaku yang melahirkan paham ekstrim dengan meluapkannya dengan kekerasan dan mempertahankan ideologisnya bisa dianggap sebagai al-baghi, pemberontak. Dalam hukum Islam, pemberontak al-baghi masuk dalam kategori kejahatan jarimah yang bisa jadi kena sanksi pidana mati. Selain pemberontak al-baghi juga murtad atau keluar dari Islam, al-riddah, berzina, perampok dan membunuh. Hukum Islam membagi tindak pidana menjadi 3, yaitu hudud, qisas, dan ta'zir. Dalam hal yang kasat mata harus ditanggulangi secara serius adalah menanggulangi teroris yang mengakibatkan radikalisme. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Oleh karena itu, bentuk perilaku kehidupan dalam beragama diantaranya diwujudkan dalam bentuk-bentuk berikut: melaksanakan ajaran yang dianut dengan baik dan benar, menghormati agama yang diyakini orang lain, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut memeluk agama lain. Perilaku baik dalam kehidupan beragama tersebut harus kita laksanakan. Rasulullah SAW memberikan contoh hidup damai dan penuh toleransi dalam lingkungan yang plural. Ketika di Madinah, beliau mendeklarasikan piagam Madinah yang berisi jaminan hidup berupa secara damai dengan umat agama lain. Begitu juga ketika menaklukkan Mekah, beliau menjamin setiap orang termasuk musuh yang ditaklukkannya agar tetap merasa nyaman dan aman. Gereja-gereja boleh menyelenggarakan peribadatan tanpa harus ketakutan. Demikian pembahasannya. Bab selanjutnya adalah penutup. Kesimpulan. Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin sebagai bentuk rahmat
dan rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia dan nikmat yang diberikan kepada makhluknya di seluruh alam semesta, di dalam menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menjaga hak binatang dan tumbuhan-tumbuhan, memahami Islam rahmatan lil alamin sebagai konsep dasar dalam agama Islam, dan akan memunculkan kembali keindahan Islam yang sudah lama meredup. Rahmat ini adalah milik Allah dan diturunkan melalui Islam dan dinikmati secara bersama-sama. Nabi Muhammad diutus ke dunia adalah untuk menjadi rahmat bagi alam. Dalam diri Nabi Muhammad, Allah sudah menciptakan rahmat bukan bagi umat muslim semata, melainkan juga bagi non-muslim. Meskipun demikian, kasih sayang ini bukan berarti mengasihi dalam hal mungkar dan semua hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti bertoleransi kepada hal yang merusak iman, akidah. Rahmat yang diberikan berupa Islam seperti segala dimensi kehidupan. Allah mengutus Rasulnya Muhammad sebagai petunjuk kepada manusia agar manusia senantiasa berjalan di jalan yang benar. Beliau adalah penutup nabi dan tidak ada nabi setelah diutusnya. Nabi Muhammad, beliau mengajarkan bagaimana menjalani kehidupan yang sesuai dengan kaidah syariat serta mengajarkan toleransi kehidupan, mengingat manusia terhadap fitrahnya, dan mengajarkan tatanan sosial dan cara hidup yang lengkap, menciptakan kedamaian, kesejahteraan dalam kehidupan. Untuk menciptakan kesejahteraan dalam hidup, maka di antara makhluk hidup harus saling menghargai dan tidak boleh sewenang-wenang. Meskipun makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan tidak dapat berbicara, sebagai manusia yang berakal pikiran seharusnya memikirkan kelangsungan hidup makhluk lainnya tersebut, seperti contohnya berzina dan menuduh berzina, qadzaf, termasuk pelaku terhadap salah satu perbuatan ini dikenakan hukuman sebagaimana yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Halaman selanjutnya adalah daftar pustaka yang merupakan rujukan dalam saya membuat makalah. Demikian presentasi makalah dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan penjelasan yang kurang lebih detailnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.